Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi baik di kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW terima wahyu pertama di Gua Hira. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku, saudara-saudariku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam segala urusan, melancarkan rezekinya dan diperpanjang umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 17 Ramadan 610 Masehi, atau saat malam nuzul Quran. Kala itu Rasulullah SAW sedang beribadah di Gua Hira yang terletak 5 km dari Mekkah yang bernama Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril datang dan menghampiri Rasulullah SAW dengan membawa Quran Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa ini menjadi penanda dimulainya peradaban Islam. Dikutip dari NU Online, Rasulullah SAW merupakan orang yang gemar berkontemplasi. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan pencerahan terhadap kaumnya. Beliau sangat khawatir dengan kondisi moral masyarakat Mekkah yang mengalami keruntuhan. Hingga suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang berdiam diri dan beribadah di Gua Hira pada bulan Ramadan 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama Quran Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ruyah as-sahlihah, atau mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas, laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahannuts. Beliau bertahannuts, yaitu beribadah di sana beberapa malam, dan tidak pulang ke rumah istrinya, dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pulang perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq, atau kebenaran atau wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa menjawab. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca.
Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya, lalu seraya melepaskanku, ia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara dalam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui." Quran Al-Alaq halaman 96 ayat 1 sampai dengan 5. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku." Akhirnya beliau diselimuti dengan rasa takutnya menghilang. Setelah itu Rasulullah SAW mulai menceritakan apa yang telah dialami kepada Khadijah. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Mendengar hal itu, kemudian Khadijah menjawab, "Sama sekali tidak. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang senantiasa menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Khadijah untuk menemui salah seorang anak dari pamannya yang bernama Warokah bin Naufal bin Azad bin Abdul Uzzah. Ia merupakan penduduk Arab yang memeluk agama Nasrani ketika zaman kegelapan atau jahiliyah. Selain itu, Warokah juga merupakan seorang yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani yang baik. Bahkan ia menulis sejumlah kitab dan Injil dalam bahasa Ibrani, meskipun ia buta dan sudah tua. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiba di sana, Khadijah berkata kepada Warokah, "Wahai anak pamanku, dengarkan cerita anak saudaramu ini." Lantas Warokah pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat?" Mendengar pertanyaan dari Warokah, Rasulullah pun menceritakan mengenai apa yang telah beliau lihat dan alami dikala di Gua Hira. Kemudian Warokah berkata, "Itulah Namus atau Jibril yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu." Rasulullah SAW pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokah menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang lama setelah pertemuan itu, Warokah meninggal dunia. Selanjutnya Nabi Muhammad menerima wahyu secara berkelanjutan selama kurang lebih 23 tahun. Sebagai penanda dimulainya peradaban umat manusia, khususnya Islam. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah singkat kisah tentang Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira
Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan atau kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.